ya, masih ada berapa orang lagi nih? 17. Sambil review sedikit. Nah, ini kemarin saya baru ngebahas tentang apa yang akan dibuat ya, belum masuk ke udah sedikit tentang proses pembuatannya. Cuman kemarin belum fix, belum selesai. Jadi kemarin ini rancangannya di video yang saya share itu ada, atau nanti kalau udah jadi nanti saya akan jelasin cara untuk ekspornya, kita akan jelasin cara impornya juga, biar nanti kalau yang punya komputer bisa langsung dicobain untuk impor di komputer masing-masing. Ya. Oke, udah 18 ya, kita langsung aja ya. Kemarin seperti yang kita sampaikan ya, untuk semester ini kita akan buat sebuah aplikasi sederhana dengan desain 4 buah relasi tabel atau relasi data. Ada data buku, itu ada atribut-atributnya, ada kode buku, ISBN, kategori, judul buku, penerbit, penulis, dan tahun terbit. Lalu untuk member itu kita fokuskan untuk mahasiswa ya, jadi perpustakaan yang ada di sebuah kampus. Ada NIM, nama, tempat tanggal lahir, alamat, telepon, lalu kelas. Lalu ada data peminjaman, nomor pinjam, waktu peminjaman, NIM, kode buku, lama pinjam, waktu kembali, status pinjam, sama username. Lalu ada satu lagi untuk data user, itu ada username. Username, paspor, nama lengkap. Nah, kemarin kita baru melakukan pembahasan itu di tipe data terakhir kemarin, sama DB perpustakaan. Kita buka dulu. Nah, ini nanti kita akan buat langsung semuanya, nanti kita kirim ke grupnya perpustakaan. Nah, ini kemarin. Ini ada 2 ya, karena satu yang kelas pagi. Oke, ini dia. Saya buka. Saya ambil struktur dulu. Oke, atau saya ulang aja nih. Ini saya hapus dulu. Oke, kita akan lanjut untuk pembuatan. Jadi kalau udah dianalisa kebutuhan, oh ini nih kebutuhan atribut-atributnya. Nanti kalau misalkan Anda pengen langsung menjelaskan atau mendeklarasikan atribut IP data dari atribut tersebut, ya bisa langsung Anda tuliskan pada poin-poin yang ada di sini. Contoh misalkan kita langsung coba aja ya, misalkan ini saya hapus garisnya. Intinya relasinya bentuk seperti ini. Misalkan kode buku. Kode buku itu nanti kita buat aja dia menggunakan auto increment ya. Jadi kita akan membuat kode buku itu tipenya adalah angka, bilangan bulat atau integer, dan dia nanti kita akan membuat otomatis. Jadi data kode buku itu adalah data yang di-entry secara otomatis dari sistem. Itu menggunakan namanya propertiesnya adalah auto. Jadi kalau di situ namanya adalah auto increment. Jadi auto increment itu adalah sebuah properties atau atribut yang hanya bisa digunakan pada tipe data integer. Integer ya, karena untuk membuat sebuah nomor otomatis, nomor berarti kita harus menggunakan tipe data dengan jenis yang bisa dientrikan dengan angka saja. Jadi kalau teks bisa nggak? Nggak. Kalau teks, Anda bisanya adalah buat menggunakan coding nanti secara otomatis dari dari Java-nya. Tapi kalau dari database atau dari MySQL ini, fiturnya nanti ada namanya auto increment atau yang dikenal juga namanya lah AI kalau di sini. Ya. Lalu panjangnya ya. Jadi kalau dalam database kita harus menentukan tipenya apa, dia bisa diinput dengan jenis apa aja, lalu dia itu panjang yang bisa dimasukkan ke sana berapa gitu. Buat apa ya? Buat biar datanya tidak berat. Ya, jadi kan kemarin saya udah bahas sedikit, kita punya sebuah
laci yang kapasitasnya sangat besar, bisa nampung ratusan, tapi kita cuman punya barang tersebut cuman anggaplah 10 buah gitu. Ya, jadi kan mubazir dia. Jadi sarannya adalah kita sebaiknya mendesain atau merancang sebuah database itu sesuai dengan kebutuhan aja. Ya, kalaupun misalkan ada, misalkan contoh kayak kode buku atau mungkin ISBN atau mungkin ada atribut lainnya yang mungkin panjangnya misalkan contoh misalkan kayak nama gitu ya, di situ ada nama mahasiswa. Nah, kita juga harus berfokus kepada kasusnya ini sendiri. Nah, sistem ini kan kita buat untuk kampus misalkan, atau mungkin untuk penduduk yang ada di Indonesia lah misalkan gitu kan. Nah, nama orang itu sih berapa sih paling panjang cuman gitu. Paling panjang anggaplah ada kayak sekitar 5 atau 4 kata yang masing-masing katanya ya mungkin cuman sampai 35 sampai 55 huruf gitu misalkan. Nah, ya udah kita kasih aja sekitar 50 misalkan panjangnya. Jadi kita nggak perlu kasih 100, kasih berapa, secukupnya aja. Tapi kalau misalkan nggak ada nih yang sampai 50 nih, paling cuman berapa gitu panjang namanya, ya udah kita buat misalkan 35 gitu. Jadi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil nanti nggak muat. Ya, kita kasih aja kemungkinan-kemungkinan. Kayak misalkan juga kayak tempat lahir gitu. Kota di Indonesia ini paling banyak berapa kata sih gitu. Paling panjang juga mungkin sekitar 35-an lah kan gitu kan. Nah, jadi kita harus analisa kebutuhan. Jadi kita nggak bisa langsung buat 100 sudah. Nah, ini berapa gitu. Nanti kalau dia terlalu panjang, memang awalnya kalau kita cerita tentang data yang cuman 10, 20, 100 ringan gitu. Cuman kalau nanti datanya udah ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, nanti akan terasa dia sangat lambat. Nah, kalau untuk kode buku ya otomatis jadi kita nggak atur untuk panjangnya ya, dan biasanya sih dia panjangnya kalau dari MySQL kalau kita kasih auto dia antara 9 sampai 11 ya, mungkin kalau 11 itu maksudnya karakternya ya bisa lah sampai jutaan. Nah, untuk ISBN ini biasanya ya panjang paling 16 ya, kita kasih aja di sini, nanti dia bisa jadi ada teksnya ya. Karena kalau Anda lihat ISBN, Anda pernah lihat buku, itu kan ada angka, lalu ada strip, lalu ada angka kembali gitu ya. Kita kasih nanti dia menggunakan varchar. Varchar ini apa sih? Ya, varchar ini alfanumerik. Jadi dia bisa dientrikan alfanumerik, mau dia huruf, mau dia angka, mau dia simbol. Ya, ini kita kasih lah kalau ISBN ya mungkin sekitar 20 lah ya. Untuk kategori sendiri, nah jadi ini harus dianalisa. Kenapa harus 20, kenapa harus 10 gitu ya. Itu tergantung analisa kita aja. Kita nggak bisa pastikan, oh sekian, nggak. Ya, mau Anda kasih nanti, misalkan waktu Anda buat, Anda kasih 25 ya nggak masalah juga. Cuman jangan besar kali. ISBN ini paling cuman sekitar, seharusnya sekitar 15-an sih. Ya, jadi kita kasih lebih sedikit aja. Nah, kategori ya kita buatlah misalkan sekitar 15 atau mungkin 20 juga ya. Judul buku, nah kalau judul buku nih kan agak panjang nih, ada yang bisa jadi panjang, jadi kita kasih nanti dia pakai teks aja. Kalau teks ini dia ketentuan dari sistem aja langsung, jadi tidak kita kasih panjang data ya, karena bisa jadi kan judul cukup panjang. Nah, penerbit ya kita kasih lah, kalau penerbit ini cukup panjang misalkan 25. Kalau untuk penulis bisa jadi kan penulis ini dia ada 1 orang, 2 orang, kalau nggak salah paling banyak itu ada 4 orang. Ya, bisa kita kasih misalkan sekitar 50. Kalau tahun terbit kita kasih integer aja. Nah, jadi kita harus bisa analisa hal-hal seperti itu yang cukup sederhana sih. Jadi jangan mikir ini datang 20 dari mana gitu, datang 25 dari mana, 50 dari mana. Ya Anda cukup berpikir kira-kira panjangnya berapa sih gitu. Judul buku ini paling panjang berapa sih gitu. Penerbit nih kalau di Indonesia atau mungkin di luar negeri paling panjang berapa sih gitu ya. Paling panjang kan mungkin cuma 20 atau mungkin lebih sedikit gitu ya, udah kasih aja 25 gitu. Ya. Jadi memang kalau untuk sistem ini memang kita harus pertama sih analisa dulu kebutuhannya seperti apa. Nah, kayak NIM inilah misalkan. Ya, NIM ini kan Anda lah misalkan kita khususnya kan di Amik ya, NIM Anda paling cuma 10 kan. Nah,
Kalau di sini pakai integer aja bisa, ya. Atau kalau kita pakai varchar juga bisa. Tapi mungkin kita pakai di sini integer aja. Nah, jadi kalau integer dia cukup lah tuh, ya. Untuk panjangnya nggak usah kita kasih, cuman kita kasih primary. Nah, untuk nama juga sama. Kita kasih varchar aja. Ya, nama mahasiswa TB paling panjang sih ada sih ya. Si Andi namanya paling panjang kalau nggak salah saya itu. Berapa panjangnya kira-kira? Kita kasih aja 35. Ya, Iya, tempat Pak. lahir kita kasih tempat lahir ya 25 cukup lah ya. Atau 30. Nah, nanti kalau udah kita nisa baru kita gambarin nanti. Nah, kalau tanggal nanti kita kasih date pasti. Alamat itu panjang juga, kita kasih teks. Telepon juga kita kasih varchar. Nah, telepon ini kan paling panjang telepon di Indonesia ya paling cuma sekitar 12 sih seharusnya kan ya. Nah, cuman kita lebihin aja sedikit 15 gitu misalkan. Nah, kalau kelas kita kasih aja paling panjang kelas itu cuman kayak misalkan 22 karakter sekitar 10 lah. Ya kita buat atau 5 juga bisa kayak misalkan kalau nanti oke nggak apa-apa lah kita kasih 5 aja ya kayak misalkan 20 MI 1 gitu kalau nggak pakai spasi ya tapi kalau Anda pakai spasi ya harusnya 10 aja ya itu terus ini lagi username juga seperti itu sama username ini kita kasih agak panjang aja saya kasih 50 aja di sini atau 35 lah. 35. Ini saya kasih semuanya 35 aja nih. Ya. Kalau nama orang tadi di sini sama nih kayak ini 35. Nah, kalau nomor pinjam itu kita kasih integer aja. Waktu nanti ada kenal namanya timestamp. Kemarin udah saya jelasin kalau nggak salah saya. Timestamp itu adalah sebuah fungsi di mana dia akan bisa mencatat secara otomatis waktu dan jam waktu sama ya. Waktu mau baik itu tanggal mau dia jam secara otomatis tergantung dari komputer kita, tergantung dari server juga gitu ya. Kalau NIM ini harus sama dia, harus sama ini. Nah ini juga harus sama dengan ini. Sorry ini integer ya, berarti saya copyin integer. Nah jadi relasi ini harus sama dia syaratnya. Yang ini dengan ini harus sama, yang ini dengan ini juga harus sama dia. Nah lama pinjam ini juga integer. Waktu kembali. Nah, kalau waktu kembali ini kita bisa buat di situ date aja, tanggal. Nah, status pinjam ini kita kasih varchar. Ya, status pinjam ini maksudnya nanti adalah pinjam kembali gitu ya. Jadi ada tulisan pinjam sama kembali aja. Nah, username ini sama dia. Nah, jadi ini adalah kebutuhan dari sistem informasi perpustakaan yang akan kita rancang. Ya, jadi dari mana datangnya gitu. Harus didefinisikan ya. Kalau yang udah jadinya sih ada gitu. Cuman kan ini kan cuma untuk ngejelasin aja. Nah, atau next Anda pengen buat sistem nih. Oh, di kantornya ada sistem kasir. Nih, coba dong buat gitu ya. Anda bisa analisa hal seperti itu. Kalau kepanjangan kali ya nggak usah diiniin, intinya nggak usah besar-besar kali lah gitu. Kadang kalau Anda lihat lagi, kalau Anda coba searching di internet download itu biasanya dia ngasihnya bahkan pas-pas kali gitu. Jadi nggak ngelebar. Kalau kayak gini kan kayak telepon saya masih besarin sedikit gitu. Nah, kalau sudah nanti bisa dianalisa seperti ini ya, ya harapin sih kalau misalkan kita udah selesai materi ini, Anda bisa ngembangin sebuah sistem sih. Ya harapannya seperti itu. Nah, kalau udah, baru kita masuk ke sini lagi. Yang pasti dihidupin ini dulu ya. Ini dihidupin dulu sama kayak kemarin, dihidupin. Nih, aktif. Lalu kita masuk ke sini kemarin. Nah, ini kemarin kita udah buat. Jadi sekarang kita akan buatin tabelnya. Ini kemarin seingat saya terakhir udah saya jelasin sih. Cuman terstop itu sampai di
tipe data. Ya, jadi kita buat lagi tipe buku. Jadi gini ya, ini kemarin ininya. Kita review sedikit aja. Saya klik dulu. Nah, jadi kan waktu buat database kan dia nongol di sini, nanti tinggal diklik buat tabel buku. Nah, ini kemarin saya hitung aja nih. Itu ada 7, berarti kita buat 7 buah. Langsung kita kasih angka 7, kita okekan. Ya, kemarin itu terhenti sampai di sini sih. Oke, agak lambat ya. Karena datanya udah banyak, jadi agak lambat deh. Nah, baru kita tulisin kembali. Di sini ada buku. Lalu ada judul. ISBN. Kategori judul buku, kategori judul buku, penerbit, penulis, tahun terbit. Oke, nah di sini dia. Ini kemarin saya sudah saya jelasin, saya review kembali. Jadi ini kolom di sini ya, nanti akan membentuk seperti tabel. Jadi jabarin semuanya di sini dulu. Lalu ini ya, ini kemarin ini adalah yang familiar yang sangat sering digunakan. Ada integer, varchar, text sama date. Kemarin sudah saya jelasin sedikit. Lalu di sini ada numerik ya. Kemarin ini juga sudah sih. Ini yang membedakan hanya panjangnya aja. Ya, ada yang cuman sampai 127 ya, ada yang paling besar di sini sampai berapa miliar ya, 9 miliar sekian. Nah, kalau yang ini kemarin dia bilangan berkoma. Ya. Ini kalau ini dia seperti pemilihan. Maksudnya itu kayak bolehan gitu kan, pilihannya ada 2, ya atau tidak gitu. Nah, kalau dia jam sama tanggal dia pakai yang ini. Date aja, date time, timestamp, time saja atau year. Jadi nggak ada yang month aja. Ya, kalau month kan nggak cocok ya. Mungkin kalau dia ada bulan sama tahunnya mungkin cocok. Tapi di sini dia nggak ada, karena biasanya kalau orang yang kayak buat bulan sama tahun gitu ya, itu dia buatnya pakai varchar aja biasanya. Nah, jadi situ cuma ada tanggal saja, tanggal sama jam, timestamp itu dia tadi. Nih ya, timestamp. Jadi dia bekerja secara otomatis sesuai dengan settingan waktu di komputer atau di server. Lalu jam saja, baru tahun saja. Nah, kalau untuk teks di sini dia ada char. Kenapa tadi nggak pakai char aja gitu ya? Kalau char aja dia pendek. Kalau misalkan dia cuman 1 atau mungkin maksimal 5 karakter, ya mungkin bagus pakai char sih biar nggak berat ya. Nah, cuman karena tadi ada beberapa kombinasi yang cukup panjang, makanya tadi kita pakai varchar. Nah, lalu ya kalau dari tiny text, medium text, long text, kenapa nggak pakai tiny atau medium ya? Itu sebenarnya sih tergantung pemilihan aja sih. Nah, tinggal dipilih aja di sini. Misalkan kalau Anda nggak banyak-banyak, cuma 255, ya udah pakai aja tiny gitu. Tapi kalau misalkan teks ini sih biasanya paling umum, makanya orang nulisnya itu atau mungkin dari sistemnya sendiri dia nyediain ini dia 4 buah ini yang paling umum. Nah, makanya di situ kita pakai teks aja. Kalau misalkan nanti nggak pengen pakai teks ya udah nggak apa-apa, pakai aja tiny text juga boleh. Atau varchar dibuat panjang datanya sekitar 200 juga nggak masalah sih. Ya, ini biar agak sederhana aja, makanya pakai teks. Nah, lalu ada binary juga masih sama. Kemarin dia untuk sebuah file, tiny blob ya, kayak file bisa gambar, bisa mungkin file kayak PDF dan sebagainya. Intinya file-file yang biasanya disimpan di dalam sebuah aplikasi. Nah, kalau enum juga hampir sama, dia kayak boolean. Enum itu juga pilihan ya. Cuman kalau dia boolean kan iya atau tidak. Tapi kalau enum ini adalah suatu pilihan yang bisa kita custom sendiri. Misalkan kayak kemarin kita jelasin agama itu ada mungkin ada standar umum, misalkan ada 5 atau 6 gitu ya, ada Islam, ada Protestan, ada Katolik, ada Buddha, Hindu gitu. Nah, kita bisa custom seperti itu. Tapi kalau boolean itu kan cuman iya tidak, true false. Tapi kalau enum itu bisa kita set sendiri dia apa-apa aja yang menjadi pilihan. Nah, jadi bisa dikatakan ya kenapa nggak pakai varchar aja, kan sama juga teks. Nah, kalau enum yang pertama karena dia udah ada pilihannya tersendiri,
kapasitasnya ya sesuai dengan pilihan tadi. Tapi kalau dia varchar, ya itu kan tergantung dari berapa yang dientrykan ke dalam itu. Nah, set juga sama seperti itu, cuman kapasitasnya lebih berbeda. Nah, kemarin ini juga saya udah bahas sedikit, ini juga saya belum pernah pakai, ya, karena itu lebih kepada sebuah fitur yang bisa digunakan untuk mapping sih. Ya, kalau terserang ini juga saya belum pernah pakai, karena memang kebutuhan untuk pengolahan data itu dia nggak begitu digunain sih, ya. Biasanya orang kalau kayak pun ngedapatin mungkin kalau tahu yang namanya peta itu ada latitude sama longitude-nya, biasanya orang sih nyimpannya paling ke teks atau ke varchar juga sih, ya. Memang itu kalau untuk yang akan kita rancang nggak begitu ada dipakai. Nah, jadi kita sesuaikan lagi. Ini ada integer tadi, ini ada varchar, varchar teks. Jadi ini varchar, varchar. Lalu ada teks. Sini juga varchar, varchar. Nah, ini integer. Nah, untuk yang panjang datanya ini 20 sekian ini, nah tulisnya di sini di line ini. Ya, ini tadi 20. Kalau nggak ada tulis, dia nggak mau kesimpan. 20, 25, 50, 25, 50. Nah, terus apa tadi lagi yang masih ditambahin? Itu adalah yang ini, auto increment. Di mana sih auto increment itu? Adanya pada posisi pertama, ya. Di sini ada bagian namanya adalah index. Nah, di sini kemarin juga saya jelasin sedikit ya. Jadi kita ambil yang primary key. Nah, dia nanti bentuk kayak gini, lalu kita oke kan, kita go kan. Karena kalau dia nggak primary, AI-nya ini nggak bisa diklik. Nah, jadi AI ini adalah yang auto increment tadi. Jadi AI itu singkatan dari auto increment ya untuk database ini ya. Nah, kalau sudah tinggal di save aja. Nih, tekan save. Nanti kalau misalkan kayak ada kurang, nanti dia akan ngasih informasi. Nah, kalau ini kan nggak ada ya. Nah, inilah dia yang akan tercipta langsung. Nah, kode buku, ISBN, kategori, judul buku, penerbit, penulis, dan tahun terbit. Nah, ini yang akan menjadi desain dari aplikasi yang akan dibangun. Kalau pengen ngerubahnya, ngedelete-nya gimana ya? Tinggal kalau delete ya tinggal di drop di sini, klik aja drop. Contoh ya, misalkan seperti ini. Nah, Anda tinggal oke kan? Kalau oke berarti dia hapus gitu. Terus misalkan edit ya, di sini ada change. Ya, tinggal di change, klik. Nanti tinggal dirubah, ini apa yang salah gitu, tinggal dirubah gitu. Kalau udah, nanti tinggal di save. Terus kalau misalkan dia posisinya salah gitu, misalkan, oh ternyata nih penulis dulu nih baru penerbit gitu, misalkan posisinya salah misalkan. Anda bisa atur dengan cara di sini ada namanya adalah move column, ya, klik move column-nya. Nah, tinggal digeser aja, ini ke atas gitu misalkan. Kalau udah di go kan. Ya, ini kalau agak kecepatan nanti videonya udah saya record, jadi bisa dilihat, ditonton lagi nanti. Ya, nah oke, udah kita cek lagi strukturnya. Oh, udah benar. Ya udah, kalau nggak sesuai lagi, balikin lagi gitu. Kalau misalkan banyak nih yang salah gitu, ada beberapa, tinggal di checklist saja mana yang salah, ini, sama ini gitu ya. Nah, Anda tinggal cek. Nah, nanti edit gitu, kalau ada yang salah gitu. Oh, nggak sesuai nih tipe datanya nih, ulang lagi gitu. Oke. Nah, oke. Kalau sudah, kita lanjut yang kedua. Klik lagi ininya. Nah, tabel kita udah satu. Sama kayak tadi ya, kalau pengen ngehapus tabel, ini ada drop. Kalau insert ini buat apa gitu ya? Kalau insert ini misalkan nih, kita kan pengen entry data itu nantinya dari program yang kita buat pakai NetBeans. Tapi kalau ada yang misalkan kita pengen coba dulu nih entry datanya nanti tampil nggak di program. Nah, Anda bisa pakai di sini ada insert. Ya, Anda cobain, Anda klik. Nah, Anda entry secara manual. Oh, ininya nggak usah di entry. Misalkan contoh seperti ini.
buku nggak ada pula ya, saya contohin aja sembarang aja. Nah, sembarang itu aja dulu ya. Misalkan nih komputer lah ya. Komputer. Misalkan nah, jadi yang akan kita buat nantinya pakai NetBeans, nah itu kira-kira bentuknya akan seperti ini dia nanti. Ya, kemarin ada saya lihatin desainnya. Cuman ya, nanti dia nggak ngebuka ke database. Kalau di sini kan nggak ada edit apanya. Nanti kalau dia back baru nanti ada editnya. Nah, nanti kita lihatin objek dengan Java gitu, misalkan penulis. Saya buat nama saya aja. Penerbit ya, misalkan Andi. Nah, saya lupa nih namanya gini tahun terbit misalkan 2020. Nah, kenapa kodenya nggak diisi? Tadi kan tadi disampaikan bahwa dia otomatis. Kita go kan. Nah, ini dia. Ya, cara ngeceknya klik aja nih sekali. Nah, dia akan terentry seperti ini. Nah, cuman ini nanti data yang dihasilkan ini akan kita bisa kita sebut namanya adalah CRUD ya, ini dia. Edit, copy, delete itu bisa. CRUD itu asumsinya kan CRUD, kita catat sedikit. Jadi nanti kalau di dalam program itu sederhananya ada namanya sistem CRUD. Ya, ada create, read, update, delete. Nah, ini ya. Kodenya nanti untuk insert sorry. Mau begini ya. Ini. Nah, ini nanti perintah yang digunakan di sini nanti ada insert, ada select, ada update. Kalau ada update dia memang update. Kalau dia update, delete juga. Itu Pak. Kenapa? Kenapa? Enggak Pak, cuman salah ketik tadi Pak. Oh. Komen sedikit Pak karena salah ketik. Oke. Nanti ini di mana sih datangnya? Nah, nanti kalau Anda lihat dari sini tadi nih, ya, nanti dia nongol. Misalkan nih contoh edit. Cuman ini kita buat nanti pakai program. Nah, kita oke kan misalkan. Nah, nanti yang udah kita edit itu dia akan tampil. Nah, ini dia nanti select kayak gini bentuknya nanti nih. Ya, nanti kita jelasin itu kalau nanti kita udah buat ke kodenya nanti kita jelasin lagi. Ini untuk buat database-nya aja dulu. Nah, udah kita lanjutin lagi, kita buatin lagi satu lagi, klik atau klik new ini juga langsung bisa ya. Klik lagi di sini TB member Nah, ini ya semua seperti yang kemarin disampaikan. Kenapa sih nggak huruf besar? Kalau menurut saya sih huruf besar nggak bagus ya bentuknya ya, makanya saya kasih huruf kecil. Kenapa sih nggak kapitalnya di depan gitu? Ya itu tergantung kita juga sih. Kalau menurut saya sih kecil semua akan lebih gampang kalau waktu di codingin. Jadi nanti kalau desain-desain kayak gitunya di coding aja nanti gitu. Jadi dia akan nge-view-nya lebih menarik. Kalau yang di sini diperibet hal seperti itu, ya nanti dia codingnya yang ribet jadinya. Makanya saya buatnya huruf kecil aja semuanya. Gitu. Nanti kalau untuk desain-desainnya yang pengen menarik, yang pengen kapitalisasi dan segalanya, itu kan nanti adanya di ininya di Java NetBeans-nya. Nanti antar muka interface-nya di sana didesain. Kalau Anda kasih yang bagusnya itu di belakang dan itu nggak dilihat kan nggak ada gunanya juga gitu. Bagus gimana caranya untuk ngedesain yang ada di belakang tadi? Ini kan bisa dikatakan yang bekerja di belakang dari program kita. Ya sebaiknya yang sederhana aja. Kalau pengen Anda singkat misalkan ya, itu lebih gampang. Misalkan contoh, ini kita buat member ya. Ini ada 7 juga. Berarti di sini kita masukin 7. Namanya table member. 7 kita go kan. Nah, di sini kita coba singkat. Misalkan kayak nama mahasiswa gitu. Ya udah kita singkat aja menjadi NM MAS gitu misalkan. Nah, kenapa dibuat kayak gini ya? Biar gampang aja. Nanti waktu ngodingnya kan agak pendek gitu.
Tapi kalau di view tampilannya ke pengguna nantinya baru kita bagusin. Baru kita buat nanti titelnya nama mahasiswa gitu. Jadi kalau untuk desain-desain di database ini kalau bisa lebih singkat itu lebih sederhana, lebih gampang nanti waktu ngetikin codingnya. Nah, ini tempat lahir kita singkat aja. MP lahir, PGL lahir, alamat lah ya, telepon sama kelas. Nah, ini tadi integer. Oke, varchar. Jadi ini pakai varchar, ini date. Nah, ini teks. Ini varchar juga. Ini juga varchar. Kalau ini pengen pakai chart juga bisa ya, cuman di sini saya kasih 10. Nah, ini 35, 30, 15, 10. Nah, kalau ini pakai AI enggak lah ya, karena kan NIM itu kan dia nggak otomatis. Jadi kita nggak bisa pakai AI. Tapi kita harus kasih di sini adalah primary key ini. Nah, ini harus wajib dia. Kenapa? Karena kan nomor induk mahasiswa kan nggak ada yang sama. Dia harus diprimerikan. Tapi ininya nggak di checklist. Karena kalau kita checklist nanti dia asumsinya menjadi otomatis dia jadinya. Udah, ini kayak gini bentuknya. Oke, baru kita save. Oke, udah jadi 2. Kalau pengen coba entry kan kayak tadi juga. Nah, kalau dari sini entry-nya itu klik yang sama nih, insert. Nah, ini entry manual dulu ya, biar nanti waktu di program nanti nampak hasilnya. Misalkan ada ya sembarang aja ya. 20 01 00 01 misalkan. Nah, misalkan saya buat Andi aja nih. Andri itu. Nah, oke, ini misalkan Medan. Andi aja Pak. Nah, nama Andi aja Pak. Andri, mesti gitu ya. Tuh Medan. Nih, nah ini bisa dipilih kayak gini sih ya. Nah gini. Nah ini bisa dipilih nih ya. Nah, kalau agak ribet kita ketik gini aja nih. Nah, kayaknya betul kemudahan ya. Saya buat berapa ya? 2002 lah ya. Nah gitu aja lah. Misalkan nih jalan Cigunggung, misalkan udah pindah. Oke, telepon sembarang aja nih. Nah telepon saya aja nih. 20 MI 1 misalkan. Udah kita oke kan. Oke, nah insert tadi sih tadi udah lihat ya. Ini dia insert tuh dia. Jadi kalau kita bacakan sedikit ya, insert into TB member, berarti kan insert kan berarti kan mengintrikan into ke dalam tabel member, di mana tabel member itu tadi ada, ini dia ada name, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, telepon, kelas. Bisa dikatakan kan itu adalah kolom-kolomnya atau field-fieldnya. Value ini adalah apa yang Anda masukkan ke dalam name. Jadi posisinya harus sama. Ini masuk ke name, ini masuk ke nama, ini masuk ke tempat lahir, sampai ini masuk ke kelas. Jadi dia berurutan. Kalau nggak berurutan bisa nggak? Bisa aja sih kalau tipe datanya sama. Tapi masuknya pasti kan jadi beracak. Ya. Kalau misalkan yang Medan ini ke alamat kan nggak sesuai dia jadinya. Jadi memang harus berurutan biar sama posisinya atau biar sama untuk entry datanya. Kalau dia nggak sama, ya kan nggak sesuai dengan ininya sistemnya. Nah, oke, itu udah 2. Ini dia 2. Kita tampilin langsung pakai sini juga bisa. New. Ke new table juga dia. Nah, kalau kita klik new tadi, nah dia nggak ngebuatin kayak tadi. Kalau tadi kan dia gini. Nah ini kita tinggal buatin ini sama ininya, nama sama jumlah kolom. Tapi kalau kita klik yang ini tadi, dia akan langsung muncul view untuk nambahin ininya, datanya. Ya, contohnya misalkan nih, nanti udah keklik, misalkan kita pengen coba pakai kayak gini juga nih, biar juga bisa tahu kan caranya. Kalau yang tadi tinggal masukin jumlah sama namanya. Kalau yang ini, kalau waktu kita klik yang ini
Ini ya sama sih, kita tinggal buatin juga ini ya. Misalkan tabel member, saya buat pengguna aja nih. Sorry, kita lihat dulu. Data user. Nah, berarti TB user aja. Nah, TB user dia kan cuma ada 3 tuh. Sedangkan di sini udah langsung 4. Nah, kita coba liatin. Jadi misalkan nanti udah ngebuat dengan cara yang tadi bisa, dengan cara yang seperti ini juga bisa. Nah, ini kita singkat aja nih, nama lengkap. Nah, ini varchar. Ini saya buat 35 sama 35. Nah, pastikan juga indeksnya dijadiin primary. Nah, kalau dia berlebih kayak gini, biarin aja. Ya, kalau ini dia biarin aja, asalkan ininya belum diketik. Kalau udah diketik, ya pasti nanti kesimpan. Tapi kalau nggak Anda ketik, otomatis dia tidak akan ditambahkan secara otomatis. Jadi, apa yang diisi aja. Cuman kecuali kalau misalkan kelangkau dia, ya berarti Anda harus isi. Gitu. Tapi kalau misalkan ini kurang nih, nggak 4 nih, ternyata ada 7 gitu misalkan. Ini udah 4, berarti kurang 3. Nah, Anda add-nya dari sini. Ini diganti misalkan yang kurang 3 buah. Ganti jadi 3. Nanti kan di sini tulisannya add 3 kolom. Nah, berarti nanti ketambah ada 3. Kita contohin, kita go kan. Oke, lambatnya. Nah, ini dia. Tambahlah dia ada 3 buah ke bawah. Nah, jadi kalau misalkan cara yang tadi lebih sederhana sih seharusnya. Kenapa? Karena Anda udah analisa dari awal kebutuhannya sekian. Udah langsung tercipta dia. Tapi kalau ini Anda bisa modifikasi sendiri dia. Anda bisa tambahin ya, kalau kurangin ya udah nggak usah diisi. Kenapa? Karena kalau kita lihat ke sini, nah dia nggak ada tombol untuk ngehapusnya. Jadi Anda harus buat dulu, baru nanti di bagian strukturnya baru dihapus. Tapi kalau misalkan kayak gini kita butuh cuma 3, saya udah buat tadi 7, ya udah biarin aja. Kita save aja langsung. Yang penting di sininya kosong, jangan diisi. Kalau diisi ya nanti jadi kolom kan gitu. Kalau Anda kosongin seperti ini, Anda save. Nah, kita lihat, ini dia jadi 3 aja. Kenapa? Ya karena kan dia ngedeteksi bahwasanya filenya kosong. Udah, berarti nggak usah di-entry-in. Ya. Oke, itu satu lagi yang terakhir, saya buat pakai ini aja ya, karena ini lebih sederhana daripada yang tadi. Kita punyanya di sini ada 8. Berarti namanya lah table pinjam. Jumlahnya 8, kita go kan. Oke, kita kasih menu pinjam. Oke, ini waktu pinjam, NIM, kode buku. Waktu pinjam, kalau ada singkatannya boleh. NIM, kode buku tadi saya buatnya lengkap sih. Ini KD buku juga lebih simpel kan ya. Lama pinjam, waktu kembali, lama pinjam, waktu kembali, username. Nah, ini harus sama tipe datanya dengan